16. Charles Darwin 1809 sampai 1882. Charles Darwin, penggubah teori evolusi organik melalui seleksi alam, dilahirkan di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809, persis di hari yang sama Abraham Lincoln dilahirkan. Pada usia 16 tahun, dia diterima di Universitas Edinburgh untuk mempelajari ilmu kedokteran. Namun dia mendapati ilmu kedokteran dan anatomi sebagai hal yang membosankan. Setelah beberapa waktu, dia pindah ke Cambridge untuk belajar ilmu kependetaan. Di Cambridge, dia mendapati aktivitas-aktivitas seperti menunggang kuda dan menembak jauh lebih menyenangkan daripada studinya. Meski begitu, dia berhasil mengesankan salah satu profesornya sehingga dia direkomendasikan mendapatkan satu tempat sebagai ahli alam dalam perjalanan penjelajahan di HMS Beagle. Awalnya, ayahnya menentang posisi yang diterima Charles Darwin ini karena merasa perjalanan ini hanya merupakan alasan Darwin untuk menunda kemapanan dan pekerjaan yang lebih serius. Untungnya Darwin senior dapat dibujuk untuk merestui perjalanan ini, karena ternyata inilah salah satu perjalanan laut paling bermanfaat sepanjang sejarah ilmu pengetahuan barat. Darwin memulai pelayaran dengan Beagle pada 1831 di usia 22 tahun. Dalam kurun 5 tahun berikutnya, Beagle berlayar mengelilingi dunia, menyusuri garis pantai Amerika Selatan dengan santai, menjelajahi kepulauan Galapagos yang sepi, serta mengunjungi pulau-pulau lainnya di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Atlantik Selatan. Selama perjalanan panjang ini, Darwin melihat banyak keajaiban alam, mengunjungi suku-suku primitif, menemukan begitu banyak fosil, dan mengamati sejumlah besar spesies tumbuhan dan hewan. Selain itu, dia membuat catatan-catatan tentang segala hal yang diamatinya. Catatan-catatan ini menjadi dasar semua karyanya di kemudian hari. Dari situlah dia menurunkan banyak pemikiran dasarnya, selain juga sebagai harta karun bukti yang digunakannya untuk mempertahankan teorinya. Darwin pulang kampung pada 1836, dan dalam kurung 20 tahun berikutnya, dia menerbitkan serangkaian buku yang mengukir reputasinya sebagai salah satu ahli biologi terkemuka di Inggris. Pada 1837, Darwin mulai meyakini bahwa spesies-spesies hewan dan tumbuhan tidak dalam bentuk langsung jadi, namun berevolusi sepanjang sejarah geologis bumi. Saat itu dia tidak tahu apa yang menyebabkan evolusi semacam ini. Namun pada 1838, dia membaca An Essay of the Principle of Population, karya Thomas Malthus. Buku itu memberikan petunjuk kunci bagi pandangannya tentang seleksi alam melalui persaingan untuk bertahan hidup. Tapi bahkan setelah Darwin merumuskan prinsip seleksi alam, dia tidak buru-buru menuangkan ide-idenya dalam bentuk cetak. Dia sadar teorinya ini akan menimbulkan banyak pertentangan. Karena itulah, dia menghabiskan banyak waktu untuk secara teliti menyusun bukti dan argumen untuk membela hipotesisnya. Dia menulis garis besar teorinya pada 1842, dan pada 1844 dia mulai menulis dalam bentuk sebuah buku. Tapi pada Juni 1858
ketika Darwin masih terus membuat tambahan dan revisi atas karya besarnya. Dia menerima sebuah naskah dari Alfred Russel Wallace, seorang ahli alam Inggris yang saat itu berada di Hindia Timur, yang menjabarkan garis besar teori Wallace tentang evolusi. Dalam setiap poin esensial, teori Wallace sama persis dengan teori Darwin. Wallace mengembangkan teorinya secara independen dan mengirim naskah itu kepada Darwin untuk mendapatkan pandangan dan komentar dari seorang ilmuwan ternama sebelum mempublikasikannya. Ini situasi yang amat memalukan, yang bisa saja berkembang menjadi pertikaian prioritas yang tidak mengenakan. Jadinya tulisan Wallace dan garis besar dari buku Darwin diajukan sebagai satu tulisan gabungan di hadapan Dewan Penyelia Ilmiah pada bulan berikutnya. Anehnya, presentasi ini tidak membangkitkan perhatian cukup besar. Namun saat buku Darwin, The Origin of Species, diterbitkan pada tahun berikutnya, timbullah kehebohan besar. Bahkan mungkin tak ada buku ilmiah yang penerbitannya memicu perdebatan yang begitu luas dan panas oleh para ilmuwan dan juga orang awam, seperti halnya On the Origin of Species by Means of Natural Selection atau The Preservation of Our Race in the Struggle for Life. Adu argumen-argumen masih terjadi pada 1871 ketika Darwin menerbitkan The Descent of Man dan Selection in Relation to Sex, buku yang mendukung pemikiran bahwa manusia merupakan keturunan makhluk yang mirip kera ini, menambahkan minyak pada api perdebatan yang masih berkobar. Darwin sendiri tidak ambil bagian dalam debat publik tentang teorinya. Dari satu sisi, dia sudah berada dalam kondisi kesehatan buruk sejak perjalanannya dengan Beagle, mungkin akibat penyakit kronis, penyakit Chaga yang didapatnya karena gigitan serangga di Amerika Selatan. Toh, para partisan evolusi memiliki Thomas H. Huxley, seorang ahli debat yang terampil dan pembela teori Darwin yang gigih. Sebagian besar ilmuwan telah menerima kebenaran dasar dari teori-teori Darwin pada saat dia wafat pada 1882. Darwin bukanlah orang pertama yang mengemukakan pemikiran tentang evolusi spesies. Beberapa orang pernah mempostulasi teori ini sebelum dirinya, termasuk ahli alam asal Perancis, Jean Lamarck, dan kakek Darwin sendiri, Erasmus Darwin. Namun hipotesis-hipotesis ini tidak pernah diterima secara luas dalam dunia ilmu pengetahuan, karena para pendukungnya tidak sanggup memberikan penjelasan yang memuaskan soal proses terjadinya evolusi. Sumbangan besar Darwin adalah bahwa dia tidak hanya sanggup menyajikan mekanismenya seleksi alam yang merupakan proses terjadinya evolusi, melainkan juga sejumlah besar bukti meyakinkan untuk mendukung hipotesis-hipotesisnya. Patut dicatat bahwa teori Darwin dirumuskan sama sekali tanpa mengandalkan teori genetika atau bahkan secuil pun pengetahuan tentang itu. Di masa Darwin tidak ada yang tahu bagaimana satu karakteristik tertentu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Walau Georgius Mendel telah mengerjakan penelitian tentang hukum-hukum keturunan di tahun yang sama, Darwin menuliskan dan menerbitkan buku-bukunya
karya Mendel yang menunjang karya Darwin secara sempurna, nyaris diabaikan sama sekali sampai tahun 1900 saat teori Darwin telah diterima khalayak. Dengan begitu, pemahaman modern tentang evolusi yang menggabungkan hukum pewarisan genetis dengan seleksi alam lebih lengkap daripada teori yang diajukan Darwin. Pengaruh Darwin pada pemikiran manusia sungguh mendalam. Tentu saja, dalam kaitan yang murni ilmiah, dia mengubah seluruh bidang biologi. Seleksi alam merupakan prinsip yang berlaku sangat luas, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk diterapkan pada bidang-bidang lain seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Yang mungkin lebih penting ketimbang maknanya pada bidang keilmuan dan sosiologi adalah pengaruh teori Darwin terhadap pemikiran religius. Di masa Darwin dan bertahun-tahun sesudahnya, banyak orang Nasrani taat yang mempercayai bahwa menerima teori Darwin akan menggerogoti kepercayaan pada agama. Ketakutan mereka mungkin dapat dibenarkan, walau jelas ada banyak faktor lain yang berperan dalam kemunduran sentimen religius. Darwin sendiri menjadi seorang agnostik. Bahkan di tingkat sekuler, teori Darwin mengakibatkan perubahan besar dalam cara manusia memandang dunianya. Ras manusia sebagai satu keseluruhan tidak lagi menempati posisi sentral dalam skema alami dunia ini. Tidak seperti sebelumnya. Kini kita harus menganggap diri kita sebagai salah satu spesies di antara sekian banyak lainnya. Kita juga mengakui kemungkinan bahwa satu saat nanti kita mungkin akan tersisih. Sebagai hasil karya Darwin, cara pandang Heraklitus bahwa tidak ada yang permanen kecuali perubahan itu sendiri telah diterima dengan jauh lebih luas. Kesuksesan teori evolusi sebagai penjelasan umum tentang asal-usul manusia sangat memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan ilmu pengetahuan dalam menyediakan jawaban semua masalah yang terkait dengan alam. Meskipun sayangnya tidak untuk semua masalah manusia. Terminologi-terminologi Darwinia, pergulatan untuk hidup, dan yang kuatlah yang bertahan hidup menjadi bagian dari kosakata kita. Teori-teori Darwin jelas akan tetap muncul, meskipun Darwin tidak pernah dilahirkan. Bahkan dengan memperhatikan teori Wallace, ini mungkin jauh lebih berlaku untuk teori Darwin ketimbang untuk tokoh-tokoh lain dalam daftar ini. Namun adalah karya Darwin yang mengubah ilmu biologi dan antropologi, dan yang telah begitu mengubah pandangan kita tentang posisi manusia di atas bumi ini.